Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang the revenue cycle, sales to cash, collection. Nama anggota kami yang pertama ada Bunga Citra Amelia dengan MPR akhir 037, lalu ada saya sendiri Isna Azahra dengan MPR akhir 018, yang ketiga ada Atalia Najwa Sajidah dengan MPR akhir 055, lalu ada Adelia Kinasi Azahra dengan MPR NPM akhir 061, lalu ada Hakam Ilman Zuhri dengan MPM akhir 070. Yang keenam ada Farel Putra Aliano dengan MPR akhir 079. Lalu yang terakhir ada Naifa Dwi Amanda dengan MPR akhir 026. Lalu yang pertama ada introduction. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait. Aktivitas ini melibatkan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta mengumpulkan uang tunai pembayaran. Tujuan utamanya dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk, tempat, dan waktu dan harga yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Revenue Cycle Information System atau yang disebut dengan Sistem Informasi Siklus Pendapatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesnya dahulu nih. Jadi alur proses otomatis ya, yaitu sistem mengintegrasikan seluruh tahapan pesanan secara instan. Lalu yang pertama yaitu validasi kredit. Validasi kredit itu adalah verifikasi kelayakan pelanggan secara otomatis dari berbagai kanal pesanan. Nah, selanjutnya yaitu sinkronasi stok. Jadi pengecekan ketersediaan inventaris secara real time. Terus yang terakhir yaitu notifikasi terpadu. Jadi koordinasi otomatis ke bagian gudang dan pengiriman segera setelah pesanan disetujui, teman-teman. Nah, terlepas dari bagaimana sebuah pesanan awalnya diterima, kemudian sistem dengan cepat melakukan verifikasi kelayakan kredit pelanggan, terus memeriksa ketersediaan inventaris dan memberitahu departemen gudang serta pengiriman mengenai penjualan yang telah disetujui. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai threats and controls-nya nih. Jadi ketahanan sistem ERP, mitigasi risiko melalui pemisahan 3 lingkup kerja atau disebut dengan intents. Jadi yang pertama itu produksi, lingkungan khusus untuk pemrosesan transaksi harian. Lalu yang kedua pengembangan, ruang uji coba fitur baru tanpa mengganggu data operasional. Dan yang terakhir yaitu pemulihan atau backup nih, cadangan dana untuk pemulihan cepat di real time saat terjadi gangguan teknis. Nah, di sini tuh ancaman dan pengendalian. Jadi sistem ERP sebagai 3 instansi yang terpisah. Satu instansi yang disebut sebagai produksi digunakan untuk memproses aktivitas harian. Terus yang kedua yaitu digunakan untuk pengujian dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu ketiga harus dipelihara sebagai cadangan atau bisa disebut dengan backup daring untuk sistem produksi guna menyediakan pemulihan yang hampir waktu nyata yang disebut dengan near real time recovery. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales order entry. Sales order entry merupakan tahap awal dalam siklus pendapatan. Proses ini mencakup penerimaan pesanan pelanggan, pemeriksaan dan persetujuan kredit, serta pengecekan ketersediaan persediaan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar kelancaran proses penjualan selanjutnya. Sales order entry dibagi menjadi 4 tahap. Ya, tahap pertama adalah penerimaan pesanan pelanggan. Pada tahap ini, pesanan pelanggan dicatat ke dalam sistem penjualan, biasanya melalui formulir elektronik. Data yang dicatat meliputi jenis barang, jumlah harga, dan ketentuan penjualan. Ancaman yang dapat terjadi adalah pesanan tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sah. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan pengendalian berupa pemeriksaan kelengkapan dan validasi data, penggunaan tanda tangan digital, serta pemisahan tugas agar tidak terjadi kecurangan. Untuk tahap kedua dari sales order entry adalah pemeriksaan dan persetujuan kredit pelanggan. Setelah pesanan diterima, sistem akan mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan dengan melihat riwayat pembayaran dan batas kredit yang tersedia.
Tujuannya adalah mengurangi resiko piutang tidak tertagih. Pengendalian dilakukan dengan menetapkan batas kredit, memberikan otorisasi khusus oleh manajer kredit untuk pelanggan baru atau pesanan besar, serta melakukan peninjauan laporan umur piutang secara berkala. Selanjutnya, pada tahap ketiga dari sales order entry adalah pada tahap ini sistem pemeriksa apakah persediaan yang tersedia cukup untuk memenuhi pesanan. Jika stok tidak mencukupi, pesanan akan dicatat sebagai back order. Ancaman yang muncul adalah kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan sistem persediaan preptual, teknologi barcode atau RFID, penghitungan fisik secara berkala, serta peramalan penjualan untuk menjaga akurasi data persediaan. Tahap terakhir dari sales order entry adalah menanggapi pertanyaan pelanggan. Selain memproses pesanan, perusahaan juga perlu menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan tepat, baik sebelum maupun setelah pemesanan. Pelayanan yang kurang baik dapat menyebabkan pelanggan berhenti menggunakan produk perusahaan. Untuk mengendalikan hal tersebut, perusahaan memanfaatkan sistem CRM, data persediaan yang akurat, serta laporan dan peramalan penjualan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Shipping atau pengiriman adalah aktivitas dalam siklus pendapatan. Pada tahap ini, perusahaan mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang mereka pesan. Proses pengiriman terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama adalah memilih dan mengemas pesanan, dan yang kedua, mengirim pesanan. Langkah pertama biasanya dilakukan oleh Departemen Gudang dan langkah kedua dilakukan oleh Departemen Pengiriman. Kedua departemen ini juga bertanggung jawab atas penyimpanan inventaris. Langkah pertama dimulai dengan mengeluarkan barang yang benar dari inventaris sesuai pesanan pelanggan, kemudian mengemasnya untuk dikirim. Proses ini dimulai dari picking tiket yang dihasilkan saat entry pesanan penjualan. Tiket pengambilan membantu pekerja gudang mengetahui produk mana dan berapa jumlahnya yang harus diambil. Setelah itu, mereka mencatat jumlah barang yang benar-benar diambil dan mengirimkannya ke Departemen Pengiriman. Setelah barang dikemas, Departemen Pengiriman akan membandingkan jumlah fisik barang dengan yang tercatat di tiket pengambilan tadi dan pesanan penjualan. Jika ada perbedaan, misalnya barang tidak ditemukan di lokasi yang seharusnya, atau catatan inventaris tidak akurat, Departemen Pengiriman akan memulai pemesanan ulang dan memperbaiki jumlah yang benar pada slip kemasan. Jadi, proses shipping memastikan pesanan pelanggan dipenuhi dengan barang yang tepat, jumlah yang sesuai, dan pengiriman yang akurat. Koordinasi yang baik antara gudang dan Departemen Pengiriman sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggan puas dengan layanan perusahaan. Selanjutnya, billing. Billing yaitu aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan kepada pelanggan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa hal ini mencakup 2 tugas yang terpisah, namun saling berkaitan erat. Pembuatan faktur dan pembayaran piutang usaha yang dilakukan oleh 2 unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Selanjutnya, invoicing. Invoicing adalah penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang yang telah dikirim, sangatlah penting. Aktivitas pembuatan faktur hanyalah kegiatan pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan merangkum informasi dari aktivitas entry pesanan, penjualan, dan pengiriman. Proses ini memerlukan informasi dari bagian pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat penjualan khusus dari bagian penjualan. Selanjutnya, memelihara piutang usaha. Fungsi piutang usaha untuk mengelola akun pelanggan dengan mendebit akun untuk penjualan dan mengkredit akun untuk pembayaran. Ada 2 metode umum adalah open invoice dan balance forward. Metode open invoice melacak setiap faktur secara individual dan cocok untuk bisnis dengan transaksi sedikit namun bernilai besar. Metode balance forward menggunakan laporan bulanan dan efisien untuk perusahaan dengan banyak transaksi kecil.
Cycle billing yaitu pengiriman laporan kepada kelompok pelanggan pada waktu berbeda, membantu mengelola arus gas dan mengurangi beban sistem. Penyesuaian akun dilakukan untuk retur atau potongan. Dengan otorisasi melalui memo kredit, piutang tak tertagih dapat dihapuskan setelah upaya penagihan berulang. Ancaman terhadap piutang usaha meliputi kesalahan dan penghapusan tanpa otorisasi. Pengendalian meliputi pemeriksaan entry data, total batch, laporan bulanan, rekonsiliasi dengan buku besar, pemisahan tugas, serta validasi memo kredit untuk mencegah kecurangan. Selanjutnya, billing menggunakan faktur penjualan untuk memberitahu jumlah tagihan dan instruksi pembayaran. Banyak perusahaan kini memakai electronic data interchange dan pembayaran online untuk mengurangi biaya cetak, pengiriman, serta tenaga kerja. Dengan sistem akuntansi yang terintegrasi, proses penagihan dapat dilakukan secara otomatis tanpa faktur fisik. Data pesanan dan pengiriman sudah tersedia dalam sistem, sehingga pembayaran dapat dilakukan otomatis setelah barang diterima. Oke, lalu ada cash collection, yaitu terdapat sistem EDI dan EFT non-terintegrasi. Dalam sistem ini, data pengiriman uang dan transfer dana diproses secara terpisah. Perusahaan A mengirimkan instruksi pembayaran dan dana ke banknya. Bank kemudian mentransfer dana tersebut ke bank perusahaan B. Informasi penerimaan dikirim secara terpisah. Sistem ini kurang efisien karena informasi pembayaran dan dana tiba secara terpisah, sehingga mempersulit pencatatan dan rekonsiliasi. Lalu ada sistem FEDI, yaitu dengan sistem ini mengintegrasikan data pengiriman uang dan transfer dana ke dalam satu paket elektronik. Perusahaan A mengirimkan data pengiriman uang dan instruksi pembayaran beserta dana ke banknya. Bank kemudian mentransfer dana dan informasi tersebut ke perusahaan B. Sistem ini lebih efisien karena semua informasi diterima secara bersamaan, sehingga menyederhanakan pencatatan dan rekonsiliasi. Lalu, untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan, perusahaan dapat menggunakan Remote Deposit Capture atau RDC untuk memindai cek dan mengirimkan file digital ke bank, atau menggunakan sistem kotak penyimpanan atau lockbox, di mana pelanggan mengirimkan pembayaran ke alamat pos khusus yang dikelola oleh bank. Sistem kotak penyimpanan elektronik bahkan lebih efisien karena bank secara elektronik mengirimkan informasi pembayaran ke perusahaan segera setelah menerima dan memindai cek. Lalu transfer dana elektronik atau EFT ini lebih cepat daripada mengirim cek melalui pos, tetapi EFT hanya mentransfer dana, bukan data pengiriman uang. Financial Electronic Data Interchange atau FEDI mengintegrasikan EFT dan EDI, sehingga data pengiriman uang dan dana ditransfer secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Perusahaan juga dapat mempercepat penagihan dengan menerima kartu kredit atau debit, atau dengan menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang atau factoring. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan. Summary and conclusion. Siklus pendapatan merupakan proses penting yang berhubungan langsung dengan pemasukan perusahaan. Proses ini mencakup entry pesanan, persetujuan kredit, pengecekan persediaan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Setiap tahap memiliki risiko atau ancaman yang harus dikendalikan melalui sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang memadai. Dengan sistem ERP yang terintegrasi dan kontrol yang baik, perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan, meminimalkan piutang tak tertagih, serta menjaga kestabilan arus kas. Pengelolaan siklus pendapatan yang efektif akan membantu perusahaan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan penjualan, menjaga kepuasan pelanggan, serta mempertahankan kesehatan keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ada di bab ini. Studi kasusnya adalah bagaimana dan mengapa RFID digunakan di toko retail guna meningkatkan keakuratan pelaporan tingkat persediaan. Pembahasannya harus berfokus pada sistem RFID pasif dan aktif, serta menyertakan contoh-contoh praktis mengenai di mana dan bagaimana RFID diterapkan dalam kegiatan retail. Jadi, RFID adalah Radio Frequency Identification, merupakan teknologi yang digunakan dalam retail untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan persediaan. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak barang melalui tag yang ditempelkan pada produk. Dibandingkan kode batang, barcode, RFID tidak memerlukan pemindaian langsung satu persatu, sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat.
RFID pasif adalah jenis RFID yang paling umum digunakan di sektor retail. Tag RFID pasif tidak memiliki sumber daya sendiri dan hanya aktif ketika menerima sinyal dari pembaca RFID. Teknologi ini banyak diterapkan pada produk pakaian, sepatu, dan barang konsumsi untuk memantau pergerakan barang dari gudang ke rak toko. Dengan RFID pasif, toko retail dapat melakukan penghitungan stok secara otomatis dan real-time, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan, kehilangan barang, serta kejadian out of stock. Selain itu, RFID pasif juga membantu mempercepat proses penerimaan barang dan pengecekan inventaris tanpa harus membuka kemasan. Sementara itu, RFID aktif memiliki sumber daya sendiri berupa baterai sehingga mampu mengirimkan sinyal secara terus-menerus dalam jarak yang lebih jauh. RFID aktif umumnya digunakan untuk melacak aset bernilai tinggi seperti palet, kontainer, atau peralatan toko. Dalam retail berskala besar dan pusat distribusi, RFID aktif membantu manajemen memantau lokasi aset secara real-time, meningkatkan keamanan, serta mengoptimalkan alur distribusi barang. Penerapan RFID dalam retail memberikan berbagai manfaat nyata, antara lain meningkatkan akurasi data persediaan, mengurangi biaya tenaga kerja, meminimalkan pencurian, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Data inventaris yang akurat memungkinkan perusahaan merencanakan pengadaan dan pengisian ulang stok secara tepat, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, penggunaan RFID, baik pasif maupun aktif, menjadi solusi penting bagi perusahaan retail dalam menghadapi persaingan dan tuntutan efisiensi di era digital.